pemirsa, apa kabar? Saya Intan Harja, senang sekali rasanya bisa kembali menyumpai Anda. Pastinya selama 30 menit ke depan ini akan ada obrolan super menarik bersama dengan dua orang narasumber saya yang sudah hadir di studio Bingkai Sehat, tentu saja hanya di El Sinta TV. Dan seperti yang kita ketahui nih, rasa-rasanya kalau di jam segini pembahasan-pembahasan harus kita angkat tentu seputar Anda pasangan suami istri yang mungkin sudah masuk kamar, di depan TV, di atas kasur, ingin membahas perihal yang malam hari ini akan kita bahas, cuman unspoken alias tidak pernah terucapkan gitu ya. Nah, kita akan ucapkan dan pasti kita akan kupas tuntas bersama dengan narasumber saya di tema malam hari ini, yaitu rahasia lelaki. Kira-kira ngomongin rahasia lelaki yang paling pas ngomongnya harus laki-laki. Makanya ada Dokter Ian yang sudah hadir di studio El Sinta. Apa kabar Dokter Ian? Baik, alhamdulillah. Dokter Ian punya rahasia nggak sama saya? Insya Allah enggak. Insya Allah jangan ya. Nah, tapi malam hari ini kalau punya rahasia juga kita harus buka nih ke pemirsa El Sinta supaya benar-benar paham kira-kira yang menjadi rahasia lelaki itu harusnya apa sih, Dok? Yeah. Tapi Dokter Ian nggak sendirian kan? Di sebelahnya ada seorang mantan pasien Dokter Ian nih. Pak, dengan siapa, Pak? Pak Budiman. Pak Budiman. Apa kabar Pak Budiman? Alhamdulillah. Terima kasih malam hari ini sudah mau bergabung bersama dengan Men Klinik tentu saja. Yang jelas tayangan kami malam hari ini adalah tayangan Bingkai Sehat bersama dengan Men Klinik, di mana tayangan kami pada malam hari ini tujukan untuk Anda pasangan yang sudah menikah dan pastinya pasangan pria dewasa dengan istrinya ya. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Biar Dokter Ian yang menjelaskan. Men Klinik ini sebetulnya apa sih, Dok? Kita angkat lagi. Men Klinik itu adalah klinik disfungsi seksual, klinik medis kedokteran. Jadi kita isinya dokter-dokter dan kami khusus menangani masalah disfungsi seksual pada pria. Dis itu hilang, fungsi itu fungsi, seksual itu seksual. Berarti hilangnya fungsi seksual pada pria. Ini yang kita tangani. Jadi kita khusus menangani ini. Dan yang jarang tersentuh oleh pengobatan lain di luar sana, mereka biasanya menangani hanya pada masalah impotensi dan ejakulasi dininya saja. Tapi mereka tidak menyadari bahwa penyakit tersebut rata-rata adalah akibat dari penyakit lain. Jadi mereka tidak berdiri sendiri. Jadi kita mengobati impotensi dan ejakulasi dini dari sumber penyebabnya, dan kami punya permanent result, punya target yang hasilnya permanen. Begitu Mbak Intan. Jadi artinya segala macam yang berhubungan dengan disfungsi seksual pada pria ditangani secara medis kedokteran di Men Klinik. Betul. Ini nggak ada yang hubungannya dengan misalnya gitu ya, alternatif dari mana, engkong siapa, nyai siapa, nggak ada ya? Tidak. Semua di sini pokoknya dokter yang menangani semua ya. pakai data. Semua pakai data. Dok, kan sepertinya klinik-klinik sejenis ini sekarang nih banyak sekali gitu ya. Apakah ini mengartikan dengan banyaknya klinik seperti yang menangani disfungsi seksual ini artinya memang kerusakan seksual, fungsi seksual pada pria itu memang semakin banyak, Dok, zaman sekarang? Sebenarnya banyak penyebab yang dulunya tidak ada sekarang jadi ada. Itu terkait dengan pola hidup, pola pikir. Laki-laki zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda, Mbak. Yeah. Kalau zaman dulu umur 13, 14, 15, 16 tuh masih main di sawah, main layangan dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan mereka rata-rata sangat asik dengan internet. Dimana kita sama-sama tahu bahwa kalau di internet itu walaupun ada screeningnya, tapi sangat sulit untuk benar-benar memastikan bahwa tidak ada konten-konten yang buruk bagi perkembangan si remaja yang tidak bakal terupload oleh dia. Makanya film-film sejenis film porno atau cerita-cerita porno itu mudah sekali diakses di internet. Yang akibatnya pola hidup yang seperti ini akan mengakibatkan kebiasaan akhirnya jadi hobi, dan tanpa mereka sadari hobi itu adalah hobi yang merusak, terutama bagi fungsi seksual dia di masa nanti. Tidak saat itu rusak, tidak. Mungkin 10 atau 20 tahun ke depan, misalnya dia melakukan masturbasi atau onani di usia 13 sampai 20 tahun. Kemudian defense mechanism dia terhadap datangnya gangguan itu bagus. Mungkin umur 30 baru datang gangguan ejakulasi dini. Kalau zaman dulu kan semua fine-fine aja, Mbak. Stresor juga sangat rendah dibandingkan sekarang. Kita keluar rumah aja macetnya sudah parah. Itu pun salah satu penyebab. Jadi sebenarnya multifaktor, Mbak. Multifaktor ya. Tapi bicara dari remaja sudah membiasakan diri merusak gitu fungsi seksualnya sendiri, sehingga nanti 10-20 tahun kemudian atau 10-15 tahun kemudian ketika usia 30 baru berasa kerusakannya. Justru ini yang menjadi penting karena memang di usia 30 inilah rata-rata orang mulai berumah tangga ya. Betul. Maka ini memang sebetulnya masa-masa atau waktu-waktu produktif sekaligus waktu-waktu krusial. That's why kita harus betul-betul cari tempat yang sangat terpercaya dan pastinya aman gitu ya untuk kita menyelesaikan permasalahan disfungsi seksual ini. Nah, Anda ingin tahu lebih dalam mengenai Men Klinik, kita akan saksikan sebuah tayangan yang berikut ini untuk Anda. Inilah Men Klinik. Kini, Men Klinik hadir untuk Anda. Men Klinik membantu memecahkan masalah yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga Anda.
dengan ditangani oleh dokter yang profesional dan berkompeten di bidangnya. Menklinik menangani gangguan disfungsi seksual pria, antara lain hipotensi dan ejakulasi dini. Sebagai informasi, hipotensi dan ejakulasi dini biasanya tidak berdiri sendiri, namun sering disebabkan oleh penyakit lain seperti diabetes mellitus, hipertensi, sumbatan kolesterol, dan stres yang berkepanjangan. Menklinik adalah klinik medis kedokteran yang khusus menangani masalah disfungsi seksual pria. Kami mengobati masalah disfungsi seksual pria dari sumber penyebabnya hingga mencapai target kesembuhan yang bersifat permanen. Adapun disfungsi seksual pria ini terbagi dalam dua macam, ada impotensi dan ada ejakulasi dini. Secara mudah dapat saya contohkan agar terjadinya ereksi adalah seperti ini. Dia akan bangun pada saat balon ini terisi udara. Begitu juga dengan penis. Pada saat penis terisi oleh pembuluh darah, aliran darah, kemudian darah terjebak di dalam pembuluh darah di penis, terjadilah ereksi. Disfungsi ereksi atau impotensi, dia akan mengalami gagal ereksi seperti ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Salah satunya adalah adanya kebocoran di pembuluh darah di penis. Di sini juga ada kebocoran, sehingga darah tidak dapat terjebak di pembuluh darah di penis. Antara ejakulasi dini dan impotensi ini merupakan dua keluhan yang saling berhubungan. Ejakulasi dini terkait erat dengan impotensi, begitu pula sebaiknya. Yang jadi permasalahan di sini adalah banyak laki-laki di luar sana yang tidak menyadari. Kalaupun mereka menyadari, mereka tidak mau berobat karena terkait dengan harga diri. Penyakit impotensi sendiri adalah penyakit yang erat kaitannya dengan sirkulasi pendarahan yang menuju ke Mr. V. Artinya apa? Artinya ini erat kaitannya dengan penyakit kardiovaskuler, di antaranya penyakit jantung, diabetes, atau hipertensi. Nah, pengobatan di kami tidak hanya mengobati impotensinya, kami juga mengobati penyebabnya. Sehingga pada saat nanti terjadi kesembuhan, tentu saja sifatnya akan permanen. Begitu juga dengan ejakulasi dini. Ejakulasi dini itu sering disebabkan oleh pola hidup yang salah di masa lalu. Di antaranya kebiasaan sering melakukan masturbasi. Intinya, kerusakan yang terjadi adalah di kontrol otak pasien. Kontrol otak itu sudah lemah, ditunjang oleh kerusakan otot di sekitar kantung sperma. Menklinik mempunyai kelebihan, kami sangat menjaga privasi pasien, sehingga bahkan lalu lintas pasien pun kita jaga sedemikian rupa, sehingga antara pasien yang satu dengan pasien yang lain tidak saling berjumpa di klinik kami. Yang kedua, kami mempunyai fase-fase pengobatan tersendiri dengan target kesembuhan yang bersifat permanen. Tolong catat, permanen. Kami ada fase perbaikan ereksi, ada fase perbaikan ejakulasi, ada fase bebas obat. Jadi kita memberikan evaluasi pada pasien secara berkala hingga ia mencapai kesembuhan yang bersifat permanen. Yang ketiga, kami bisa mampu menjangkau seluruh kota di Indonesia. Jadi kalau seandainya di Papua yang kita belum ada klinik di sana, mereka bisa telepon ke hotline kami, kemudian konsultasi dengan dokter kami via telepon. Nanti kita lakukan anamnesa secara mendalam. Setelah diagnosa kita dapatkan, kita akan kirim obat-obat kita ke pasien, ke alamat pasien di Papua atau dimanapun Anda berada. Kemudian kita akan pantau minggu per minggu, bulan per bulan perkembangan seperti apa, sehingga nanti tercapai kesembuhan yang bersifat permanen. Yang keempat, mereka akan mempunyai keluarga di Menklinik. Artinya mereka dapat telepon dokter mereka kapanpun. Mereka punya dokter pribadi yang untuk cepat tempat mereka bercerita, curhat, sehingga tidak mengganggu harga diri mereka sebagai pasien. Jadi saya himbau kepada para laki-laki di luar sana yang sudah mengalami impotensi, yang sudah mulai mengalami prematur ejakulasi atau cepat keluar, segera berobat. Walaupun kaitannya erat dengan harga diri, tapi ini sangat dapat dijadikan skala prioritas bagi semua laki-laki di muka bumi ini. Karena apa? Karena sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda, atau sesehat apapun Anda, terlihatnya segagah apapun Anda, namun pada saat aktivitas ranjang Anda terganggu, tentu saja ini akan sangat mengganggu harga diri Anda dan akibatnya akan mengganggu fungsi sosial Anda di masyarakat. Men's Clinic, change your life. Kami tunggu kedatangan Anda. Sekitar 2 tahun yang lalu, kira-kira tahun 2012, saya mengalami impotensi dan ejakulasi dini. Keluarga saya sangat kurang bahagia, sering terjadi percekcokan karena saya tidak bisa membahagiakan istri. Setelah saya melihat acara televisi, saya menghubungi Dr. Ian. Setelah saya konsul dengan Dr. Ian, ternyata saya mengalami kencing manis. Setelah diperiksa dan saya dianjurkan oleh Dr. Ian
untuk mengikuti perawatan selama 3 bulan. Tetapi alhamdulillah pada 2 minggu pertama progres saya sudah bagus, saya sudah kuat kembali dan istri saya cukup puas. Setelah 3 bulan mengikuti perawatan, sampai sekarang saya sudah normal kembali, sudah permanen, dan saya sangat berbahagia dan istri saya sudah puas kembali seperti semula. Terima kasih Men Klinik. Baik, jadi saat ini memang sudah ada beberapa klinik, yaitu di daerah Tebet dan juga di Jakarta ya, Dok ya? Betul. Tebet, Jakarta, dan di mana lagi? Tebet, Surabaya, Bekasi, Bogor. Jadi memang sudah tersebar di beberapa kota besar walaupun belum semuanya. Iya. Nah, pertanyaan saya mungkin kalau yang jauh nih Dok, tidak di daerahnya belum ada begitu ya Men Klinik, apakah tetap bisa melakukan pengobatan? Pasien kita yang jauh itu di seluruh Indonesia, Mbak. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri juga banyak. Mereka yang nonton streaming ya, Mbak ya. Caranya adalah mereka melakukan konsultasi via telepon. Jadi nanti yang angkat hotline itu dokter semua. Konsultasi, didalami penyebabnya. Bila diperlukan pemeriksaan laboratorium, mereka dianjurkan periksa di daerahnya masing-masing. Hasilnya di WhatsApp atau di SMS. Kemudian nanti obatnya dikirim. Setelah obat dikirim, nanti ada evaluasi pengobatan. Minimal sebulan sekali itu ada kontak dengan dokternya yang periksa dia. Kemudian sampai nanti target permanennya dapat tercapai. Jadi sebenarnya kalau untuk yang jauh bisa konsul lewat telepon, obat dikirim. Jadi nggak ada ini ya, tidak ada hambatan untuk yang ingin melakukan pengobatan walaupun di daerah kotanya gitu dekat rumahnya belum ada Men Klinik, bisa dilakukan pengobatan via telepon gitu ya. Karena memang yang memandu dan betul-betul yang memantau adalah oleh dokternya langsung gitu ya Dok ya. Bicara mengenai tema kita rahasia lelaki, sebetulnya apa yang dimaksud dengan rahasia lelaki yang coba diangkat sama dokter malam ini nih Dok? Sebenarnya begini, setiap laki-laki yang sudah mulai berkeluarga, mereka masing-masing mempunyai skala prioritas. Skala prioritas yang utama kebanyakan ya Mbak ya, itu membahagiakan pasangannya, baik itu secara materi maupun secara imateri. Namun di sini banyak terjadi kegagalan, mungkin banyak karena itu kan harus milih Mbak ya, materi dan materi atau keduanya. Bagusnya sih keduanya. Tapi kadang-kadang keseimbangan yang mereka capai itu jomplang. Mereka harus membagikan secara material, terus dia kejar material tanpa menyadari bahwa kebutuhan istri di ranjang tidak terpenuhi dengan baik. Dan ini pun kesalahan tidak sepenuhnya di pihak suami. Misalnya si suami mengalami prematur ejakulasi, cepat keluar di bawah 2 menit, di bawah 1 menit. Sementara wanitanya, pasangannya belum merasakan orgasme. Banyak juga, terutama dari kalangan wanita Indonesia yang rata-rata nerimo ya Mbak ya. Mereka mengakunya sudah orgasme, mereka memberitahukan bahwa sudah fake orgasme ya Mbak ya. Tanpa mereka sadari bahwa ini adalah seperti timbunan pulau es yang makin lama buruk bagi psikologis istri dan buruk juga bagi psikologis suami, karena suaminya ngerasanya gue udah muasin istri, kasarnya seperti itu. Sementara istrinya setiap hari mereka gagal aktivitas seksual, ditahan sendiri. Lama-lama itu menumpuk Mbak, dan asal sama-sama pemirsa tahu bahwa keberhasilan melakukan orgasme pada wanita itu sangat mempengaruhi fungsi dari psikologis istri. Yang awalnya harusnya bila dia tercapai orgasme dengan baik, dia tidak gampang emosi, karena kan ada faktor hormon yang diproduksi pada saat orgasme yang membuat dia tenang, yang membuat dia nyaman, yang membuat dia percaya diri lagi. Tiba-tiba dia tidak mendapatkan hormon tersebut, hormon estrogen, progesteron dan sebagainya itu tidak diproduksi karena tidak orgasme. Jatuhnya dia akan sangat sensitif, akan jadi mudah tersinggung. Tiba-tiba ada sesuatu hal yang kecil saja, misalnya anaknya nakal sedikit yang biasanya dia tidak marah jadi gampang marah. Tapi dia nggak sadar bahwa itu karena dia gagal orgasme berkali-kali dengan pasangannya, karena dia menutupi kelemahan suaminya. Nah, di sini sebenarnya suaminya perlu bijak. Apakah memang ereksi sudah tercapai dengan maksimal? Kalau seandainya sudah maksimal, apakah memang dapat dipertahankan hingga mencapai orgasme? Atau turun di tengah jalan? Kalaupun sudah orgasme, apakah durasi atau waktu yang didapatkan pada saat orgasme itu sudah cukup untuk membuat pasangannya mencapai orgasme yang sesungguhnya? Bahkan multi orgasme kalau untuk perempuan. Nah, ini yang banyak terjadi flap ya Mbak ya, terjadi miss di antara pasangan suami dan istri, yang akhirnya keributan yang kecil dapat menimbulkan perceraian atau istrinya jadi selingkuh dengan laki lain yang lebih memuaskan. Itu banyak kejadian dan biasanya ditutupi dengan yang lain. Misalnya, kenapa sih kamu minta cerai dan selingkuh dan sebagainya? Ya,
dia nggak sadar bahwa itu dasarnya adalah kegagalan di aktivitas di ranjang. betul. Kemudian mereka cari-cari alasan lain untuk menutupi masalah tersebut karena keindonesiaannya tadi ya belum terbuka, begitu betul. loh. Mbak. Padahal ini bukan berarti dari dalam rumah tangga, oh emang orang rumah tangga tuh cuma untuk itu doang. Bukan itu ya dok sebetulnya bukan ya. itu Tapi bahwa sebenarnya. memang inilah sebetulnya salah satu, menurut saya sih salah satu fondasi dalam rumah tangga yang memang baik yang berumah tangga baru, apalagi yang sudah lama, ini sebenarnya harus dipertahankan ya. Karena imbasnya luas. Imbasnya sangat luas. Dan memang artinya salah satu, kenapa sih orang menikah? Ya supaya kegiatan melakukan hubungan suami istri itu ya menjadi halal untuk dilakukan. Kan sebenarnya itu ya dok, itu salah satu tujuannya. That's why penting sekali, baik bagi istri, terutama sekali bagi suami untuk bisa menjalankan peranannya ketika menjalankan hubungan intim dengan pasangan gitu ya dok ya. Nah, masalah betul seperti yang dokter barusan katakan, banyak sekali rasanya tuh ibu rumah tangga zaman sekarang atau wanita Indonesia yang akhirnya nggak mau mengungkapkan atau sungkan untuk mengungkapkan. Sekalinya mengungkapkan pun yang ada mungkin keributan gitu ya. Betul. Dok ya. Sekarang yang mungkin kita harus encourage atau kita harus membantu teman-teman kita nih, terutama para suami di seluruh Indonesia gitu yang punya permasalahan seperti cepat keluar gitu misalnya dan sulit keras gitu ya dok. Kan ada dua masalah itu ya, cepat keluar dan sulit keras. Kenapa sih kita harus berani-berani aja untuk menjalankan terapi atau pengobatan di main klinik? Begini, sebenarnya impotensi. Ya. Impotensi itu definisinya ketidakmampuan seorang laki-laki untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi hingga ia mencapai orgasme. Ya. Itu impotensi ya Mbak ya. Ereksi maksudnya. Kalau impotensi gagal. Nah, kegagalan ini sebenarnya ada yang bersifat permanen, ada yang bersifat sementara. Yang jadi masalah, sementara ke permanen ini sangat bergantung kepada pribadi masing-masing orang. Oke. Mungkin sulit dimengerti sekarang. Misal begini, dua orang nih Mbak ya. Satu si A, satu si B. Yang satu tipenya sangat sensitif. Banyak laki-laki sekarang yang sensitif ya. Bukan berarti LGBT, tapi dia sensitif. Yang kedua, orangnya bodo amat. Dua-duanya menerima stresor yang sama. Sama-sama stres dengan tingkat anggaplah level 8 begitu. Nah, pada kasus, kemudian dua-duanya mengalami sama-sama tidak bergairah dan susah ereksi. Nah, kasus si A yang sangat sensitif ini Mbak, sebulan kemudian yang tidak sensitif sembuh, normal lagi. Ya. Karena dia sifatnya bodoh amat. Beda dengan si yang sensitif ini. Pada saat dia sudah mengalami kegagalan ereksi selama 1 bulan misalnya, gagal lagi. Padahal fungsi organnya tidak ada masalah. Yang tadinya impotensinya sifatnya parsial, sebagian atau karena keadaan stresor aja, ini berkembang menjadi kerusakan fungsi organ. Karena stresnya makin dalam, seiring dengan kegagalan aktivitas seksual yang berulang. Betul. Makin stres, lama-lama dia terpuruk sendiri, Mbak. Nah, inilah mengapa untuk pasien-pasien yang mulai mengalami gangguan disfungsi seksual, entah itu cepat keluar, entah itu tidak bergairah, entah itu tidak mau bangun, entah itu tidur di tengah jalan, sebaiknya segera konsultasi dengan dokter terkait. Dan ingat loh ya, harus Begitu. sama dokter deh sebaiknya deh, karena nanti kita akan kupastikan lebih tuntas lagi kenapa harus sama dokter, kenapa harus ke klinis medis kedokteran, bukan yang lain. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Bingkai Sehat, kami akan segera kembali sesaat lagi. Masih di Bilik Sehat, sekarang waktunya kita ngobrol dulu dengan Pak Budiman, yaitu salah satu mantan pasien. Sudah mantan pasien ya, kenapa sudah mantan pasien? Karena memang sudah selesai menjalani serangkaian proses pengobatan atau terapi yang dijalankan di Men Clinic. Pak Budiman, mungkin kita boleh langsung sapa nih dan ngobrol aja nih Pak Budiman. Makasih sebelumnya Pak Budiman ya sudah mau open sama kita semua atau berbagi dengan kita semua. Padahal ini menurut aku sih memang tidak semua orang ya dok ya bersedia dan mau berbagi. Tapi mungkin karena memang sekarang kondisinya sudah baik gitu ya, rasa-rasanya kok ini udah bukan aib lagi gitu ya Pak Budiman ya. Betul. Oke, awalnya sendiri dulu yang menjadi keluhan utama tuh di Pak Budiman apa nih Pak? Alhamdulillah, makasih Mbak Ya. Intan ya. Awalnya saya kurang lebih tahun 2012, sudah lama itu ya. Saya mengalami ejakulasi dini. Ya. Nah, itu salah satu keluhan saya yang mungkin membuat keluarga saya kurang harmonis gitu ya. Kemudian saya melihat salah satu tayangan televisi. Kebetulan saat itu saya lihat Pak Dr. Ian yang membawakan acara. Kemudian saya kontak. Saya dikasih waktu untuk ketemu langsung dengan beliau. Alhamdulillah kita sharing gitu. Kemudian disarankan untuk mengikuti program pengobatan yaitu selama 3 bulan.
Tapi kurang lebih 2 minggu progresnya udah kelihatan gitu ya. Udah kelihatan, padahal yang disarankan adalah 3 bulan ya. 3 bulan. Baik. Jadi ejakulasi dini itu artinya cepat keluar ya. Betul. Nah, setelah disarankan 3 bulan, tapi 2 minggu sudah merasakan perubahan begitu ya. Ini secara otomatis berarti tingkat percaya dirinya atau apa ya Pak, tingkat kebahagiaannya naik lagi dong ya? Naik lagi. Jadi mungkin tadinya Pak Budiman putus asa sekali gitu ya. Betul. Apakah sebelum ke Menklinik sudah menjalani pengobatan tempat lain? Ya, coba-coba alternatif, tapi emang cocoknya dari sini karena ini kan medis kedokteran. Betul. Jadi tidak ada pijit dan tidak ada apa-apa gitu. Hanya konsumsi itu aja. Konsumsi obat di waktu tertentu begitu ya sampai akhirnya sekarang masih ada minum obat-obatan tertentu? Sekarang udah apa namanya? Udah sembuh nggak total. sama sekali, Karena sembuh total? Ya, sampai permanen. Gitu. Sampai permanen ya. Boleh tahu nggak sih Pak terakhir atau kapan tepatnya datang ke Menklinik? Terakhir itu ya setelah kita sembuh, tapi masih tetap komunikasi. Komunikasi walaupun kita sudah sembuh. Sharing, silaturahmi. Oh jadi tetap ya, tetap ada pantauan yang terus dilakukan oleh tim Menklinik dari bapaknya juga mungkin masih terus sharing gitu ya, merasa kalau misalnya ada sesuatu gitu ya. Tapi artinya tingkat kepuasan seperti apa sih Pak? Kan di-compare atau dibandingkan dengan yang sebelumnya pernah dicoba gitu ya. Seperti apa sih puasnya Pak Budiman dengan kesembuhan yang akhirnya diberikan oleh Menklinik? Ya alhamdulillah. Jadi kita diberikan pengobatan program situ. Kemudian sudah permanen dan sudah tidak berobat lagi. Karena hanya sekedar silaturahmi aja. Karena maunya kan memang begitu ya, kalau jalanin pengobatan tuh sebisa mungkin setelah keluar dari tempat berobat ya udah, jangan sampai kita ketergantungan atau terus-terusan mengkonsumsi obat. Karena kalau masih terus-terusan mengkonsumsi obat, ya berarti namanya nggak sembuh sih sebetulnya Dok ya. Nah, ini kondisi seperti Pak Budiman ini ejakulasi dini tadi kata Pak Budiman itu artinya kan cepat keluar ya Dok ya. Yang dikatakan ejakulasi dini atau cepat keluar itu sebetulnya dalam durasi berapa lama ketika kita mulai berhubungan dengan istri? Sebenarnya tidak ada patokan yang absolut untuk itu, Mbak. Tapi Cambridge University pernah melakukan pantauan penelitian justru dari wanita, kemampuan wanita untuk mencapai orgasme, dan ternyata dari 500 atau berapa ya saya lupa, sekitar di bawah 1000 ya wanita itu mereka mengalami orgasme di atas 5 menit. Artinya seorang laki-laki selayaknya mampu bertahan minimal 5 menit. Kalau di bawah itu berarti sudah mulai ada progres untuk terjadinya kerusakan atau borderline, perbatasan banget. Jadi kalau normalnya seorang laki-laki yang normal itu mampu bertahan sampai kapan dia mau orgasme. Misalnya, dia kontrol sendiri. Iya, jadi fungsi dari kontrol memori di otaknya itu masih bagus. Beda dengan orang-orang yang kontrol di memori otaknya itu udah tersimpan hal-hal yang merusak karena proses pola hidup tersebut. Jadi sebenarnya center point, Mbak, pusatnya itu kayak model tsunami gitu, Mbak ya. Yang salah bukan lautnya, tapi gempanya. Gempa itu nyerang laut. Kalau laut sampai sekarang masih kayak gitu modelnya. Begitu juga dengan impotensi atau ejakulasi dini. Sebenarnya bukan masalah yang rusak itu di situ ya, tapi kita harus cari tahu penyebab utamanya di mana ini. Apakah dari diabetesnya, apakah dari pola hidupnya, apakah dari mana. Kalau kita sudah tahu itu, kita bisa kaitkan dengan program pengobatan yang terbaik buat pasien sehingga dapat dihasilkan kesembuhan yang bersifat permanen. Gitu. Seperti Pak Budiman katakan tadi, 2 minggu sudah langsung merasakan perubahan, padahal estimasi waktu yang diberikan oleh Menklinik adalah 3 bulan. Memang sengaja gitu oleh Menklinik atau diupayakan sekali supaya begitu baru berobat sebisa mungkin sudah merasakan perubahan gitu Dok, supaya mungkin pasiennya kembali percaya diri lagi gitu ya Dok ya? Begini, pasien-pasien yang sudah datang ke Menklinik rata-rata mereka sudah dalam kondisi putus asa. Sudah berobat kemana-mana tidak sembuh begitu. Kondisi putus asa ini identik dengan Mbak? Faktor psikologis yang sudah sangat hancur, percaya diri sudah sangat hilang. Bagaimana cara membenahi ini? Karena begini, semua penyakit itu dasarnya dari otak. Pada intinya ya, Mbak ya. Kenapa orang yang tidak waras, orang yang gila, mereka nafsu seksnya besar. Kenapa mereka lihat perempuan itu langsung, rata-rata mereka bagus fungsi seksualnya. Itu karena tidak ada fungsi stresor di kepala dia. Jadi ya bodo amat, waktu yang makan cari tempat sama makan. Ini ya itu lebih tidak ada beban. Tapi beda dengan orang-orang yang sudah punya beban sebelum melakukan aktivitas seksual. Sudah ada kegagalan yang berulang-ulang yang menyebabkan depresi di faktor psikologisnya. Itu yang harus kita benerin dulu, Mbak. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita berikan keberhasilan aktivitas seksual. Pada saat sudah terjadi keberhasilan aktivitas seksual yang berulang, otomatis trauma psikologis yang sudah begitu dalam
pelan-pelan terangkat Oke. ke level normal kembali. Pada saat itu udah baik, kita cek lagi nanti fungsi organnya ada yang kena nggak karena pengaruh tadi itu. Kalau seandainya ada yang kena, kita benahi. Oke. Kalau seandainya tidak ada yang kena, kita maintenance agar perbaikannya tetap stabil, tetap permanen. Begitu kurang Oke. lebih, Mbak. Jadi memang intinya di Main Clinic tuh untuk Anda yang memang bahkan sudah bertahun-tahun sekalipun gitu ya mengalami gangguan ini, akan selalu diupayakan oleh Main Clinic bagaimana supaya tingkat stres alias tingkat putus asanya itu diputus dulu ya dok Iya, ya. betul. Supaya karena kan sebetulnya kondisi psikologis pasien ketika lebih baik ini sebetulnya mempercepat juga ya dok ya. Iya. Mempercepat proses penyembuhan. yang akan Percepatan penyembuhannya jadi membaik. jadi lebih baik Jauh ya. lebih baik. Jauh lebih Betul. baik ya. Pada kasus Pak Budiman, apakah dokter Titi ingat berapa lama Pak Budiman sebetulnya sudah bisa dilepaskan? Sebenarnya begini, kalau untuk di Main Clinic, kita sebenarnya punya target sendiri, Mbak. Ada fase-fasenya. Untuk orang sakit, kalau Pak Budiman karena beliau punya diabetes, ya kita berikan fase perbaikan durasi, ereksinya juga kita maksimalkan, dan fase bebas obat. Kenapa masih ada kontak? Karena setelah selesai program pengobatannya, kadang kadar gula darahnya juga harus selalu terkontrol. Oke. Tidak boleh, yang disebut permanen pada orang gula itu tidak boleh pasien gulanya 350 misalnya Mbak, dalam waktu 1 bulan tidak terkontrol. Itu akan multi komplikasi lagi. Itu akan merusak lagi pembuluh darah, merusak lagi aliran saraf, dan semuanya akan akibatnya menyebabkan impotensi lagi. Oke, Jatuhnya oke. seperti itu. Makanya Pak Budiman ini alhamdulillah cukup kooperatif. Kemudian beliau disiplinnya bagus, sehingga sampai sekarang gulanya pun masih baik ya. Masih baik ya. Memang dibutuhkan kalau yang sudah sampai kena diabetes dibutuhkan niat dari dalam diri sendiri untuk terus mempertahankan kondisi gula darahnya tetap normal begitu ya. Baik, kita sudah dekat dengan closing, tapi nih dok, ada yang mau disampaikan terakhir ke pemirsa setia Sinta? Mungkin saya hanya ingin sampaikan mohon dijaga pola hidup, pola makan, olahraga yang baik. Kemudian yang utama sekali adalah tingkat stres agar tidak melampaui ambang batas dalam waktu yang panjang. Dalam waktu yang panjang. Kalau seandainya sudah stres, serahkan lagi sama yang di atas. Sudah stres lagi tingkat tinggi, sudah coba dihadapi tidak mampu, ya sujudlah, menyembah pada Allah, minta jalan keluar. Jadi jangan berpusing di situ, akibatnya nanti hancur. Harus berusaha ya dari dalam Berusaha diri juga untuk harus keluar dari berusaha masalah. untuk bisa Betul. keluar dari stresor itu sendiri. Dan terutama kalau dari saya, bagi Anda yang malam hari ini menyaksikan tayangan kami dan memang memiliki keluhan-keluhan yang barusan kita bahas seperti ejakulasi dini atau juga sulit naik gitu ya, berarti memang waktunya Anda untuk segera menghubungi Main Clinic yang alamat dan juga nomor teleponnya tertera di layar televisi Anda dari tadi ya. Ingat, jangan salah pilih tempat, apalagi cuma sekedar dengar-dengar gitu ya, apalagi yang jangankan datang yang bukan ke klinik medis kedokteran gitu ya, jangankan yang datang ke alternatif yang tetap ada yang memantau. Nah, yang paling parah nih kalau sudah mulai berani coba-coba sekedar beli obat di pinggir jalan sembarangan sebagai solusi, itu yang menurut saya harus dihindari. Sebaiknya memang percayakan atau datanglah ke tempat yang sudah tepat dan terpercaya. Semuanya itu memang betul-betul dikontrol berdasarkan medis kedokteran, yaitu di Main Clinic ya. Terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung, dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Budiman, Mbak terima kasih Indah, banyak. kasih. Dan pemirsa, terima kasih banyak juga malam hari ini sudah bergabung. Kita akan ketemu lagi minggu depan tentu saja bersama dengan Main Clinic hanya di Bingkai Sehat. Selamat malam. Assalamualaikum.